298 mm. Ini banyak yang terjadi saat saya upgrade X-Max saya. Sampai sekarang saya main ke brake system. Jadi kalau teman-teman pengen tahu apa yang terjadi setiap minggunya, kadang seminggu 2 kali ya, di dunia X-Max, permotoran dan lain-lain, pastikan kalian subscribe di channel saya. Sangat membantu loh, sangat banget. Well, anyways, jadi di depan hadapan di depan saya ini udah ada 2 disc brake. Disc brake merek TDR punya, yang satu big size, yang satu standar untuk Yamaha X-Max. Nah, kenapa mau gua ganti? Mau ganti itu alasan utamanya karena saya beberapa video ke belakang ini saya upgrade shock breaker, suspensi depan dan belakang. Walhasil saat lagi becek gas, lupa. Pas lihat speedometer tiba-tiba, waduh, udah cepean. Padahal dalam kota. Nyaman, namun akan berbahaya kalau kita nggak bisa ngerem. Sebenarnya ngerem standar cukup. Nah, namun biar lebih optimal, lebih paten, lebih cepat pengereman, saya akan upgrade yang depan dengan disc brake ukuran lebih besar. Ini ukurannya kurang lebih 300 mm, cuman kalau diukur itu di 298 mm. Standarnya itu ukurannya 265 mm, jadi plus minus naik 3 cm. Alasannya itu satu, pengen ngerem lebih cepat. Nah, cuman karena disknya lebih gede, harus kalipernya nanti kan mentok dong. Jadi di sini juga saya mau pakai ada adaptornya dari TDR, dari aluminium, bahannya oke punya. Kalau saya lihat rapi beserta baut-bautnya. Cuman kalau ditanya, ini yang belakangnya standar kenapa diganti? Karena yang belakang saya itu sudah baret-baret, udah jelek. Oh, mungkin karena kanvas remnya jelek. Ada orang-orang yang bilang begitu. Satu hal yang harus diingat, di motor kita saat perawatan itu ada barang-barang yang habis pakai, seperti busi, ya kan, oli habis pakai, kampas rem habis pakai, dan temen sahabat dekatnya, suami istrian, disk rotornya ini juga barang habis pakai. Jadi secara berkala tuh harus diganti. Kalau kita lihat lebih detail di sini ada tulisan minta itu apa? Bukan. Minimum thickness. Jadi ketebalan paling minimal itu akan tertera di disk masing-masing. Kalau yang ini mintanya 4 mm minimal. Kalau untuk yang bagian depan itu minimal 3 mm. Lalu disk padnya pun diganti. Ini R25 punya karena serupa banget dengan X-Max. Dulu saya pernah bahas kalau cara bongkarnya seperti apa, alasannya kenapa saya ganti pakai R25 punya. Kalau teman-teman belum lihat, kalian bisa lihat di pojok atas ini video saya dulu upgrade atau ganti kanvas rem pakai R25 punya. Namun kalau bisa dilihat ini bentuknya sama, cuman bahannya berbeda karena kalau kita lihat di belakang sini ada tulisannya bahwa ini adalah ceramic type. Jadi seharusnya pengeremannya jauh lebih baik dengan ceramic type brake pad. Ada hal-hal yang harus diingat juga oleh teman-teman. Mau keramik, mau karbon, itu ada temperatur kerjanya. Di saat kampas rem ini dingin, nanti bilang remnya nggak enak, nggak pakem. Karena apa? Belum panas. Ini bukan yang racing type, masih yang buat daily use. Cuman di saat kita main dengan parts racing seada-adanya sebenarnya, kita mau pakai keramik, mau pakai karbon, banyak lah yang komponen-komponen yang dipakai untuk pengereman di dunia balap. Ada saat-saatnya dimana pas kita ngerem kagak berhenti karena harus dipanasin. Sama halnya kayak ban harus dipanasin. Cukup nyap-nyapnya, suruh Bob dulu pasang. Bob! Udah pasangin dulu. Bob lagi masang, gua nyap-nyap tambahan dikit informasi buat teman-teman di sini. Nah, ini kalau dibilang ini agak lucu gitu kalau dilihat dari bentuknya karena nggak seperti yang sama.
Bedanya di sini ada bintik-bintik, ada pen sekelilingnya. Kalau kita lihat disc brake yang seperti ini artinya kalau bahasa yang disebut adalah floating type. Jadi lu bisa terbang pakai disc brake ini, floating, ngapung. Jadi ngapung itu maksudnya antara dua plat ini, yang bagian hitam ini sama yang besi ini yang exposed, itu dia kurang lebih mengambang. Mengambangnya itu kenapa? Karena lagi galau? Bukan. Kaliper yang kita pakai itu tipenya yang geser-geser, nggak fix aksis. Kalau di moge-moge teman-teman pernah lihat itu kalipernya ada yang 4, ada yang 6, tergantung motornya, ada yang dual disc brake dan lain-lain. Kalau kita lihat kalipernya mounted atau terpasang itu fix, diam. Yang mainnya adalah kalipernya. Oleh karena itu, di saat kalipernya nggak pas kiri sama kanan, yang harus menyesuaikan adalah disc brake-nya. Ini akan lebih cocok kalau saya pakai yang punya fix, tapi bukan berarti pakai yang standar nggak oke punya. Ini akan menghilangkan getaran yang kerasa saat kita rem. Jadi rem lebih pakem gitu. Nah, kalau yang aftermarket punya, yang keren-keren punya seperti Brembo, Frando, Bybre, banyaklah merek-merek yang pengerem yang manufaktur pengereman di luar sana, itu fixed type dan selalu pakai disc brake-nya floating. Jadi bukan buat gaya-gayaan aja, ada fungsinya. Fungsinya salah satunya tadi itu biar nggak bergetar. Selain itu lebih oke kalau kita pakai di yang apa tadi? Fix kaliper. Ada satu hal yang harus sangat diperhatikan saat teman-teman pakai yang floating type ini, karena ada pen-pen di sekeliling ini dan dia bergerak. Salah satunya dia yang ini diem, yang ini akan bergerak-gerak, akan menjadikan terjadinya gesekan di pen ini. Kalau pen ini aus, kalian harus sering cek. Ini nanti ngeremnya nanti ada cetuk, ngejeduk. Nah, jadi harus diperhatikan jangan sampai kotor bagian sini. Memang kalau dilubrikasi jangan, karena apa? Nanti kalau kena minyak, kena grease itu remnya nggak glosor. Cuman itu harus diperhatikan kekurangannya untuk floating type seperti itu. Namun kekurangan itu sangat banget terantisipasi dengan kelebihannya, yaitu tadi menghilangkan getaran ya. Jadi itu harus diperhatikan. Pen ini seharusnya kalau pakai tangan tidak boleh bergerak sama sekali. Mau arah X, Y, dan Z itu nggak boleh bergerak. Kalau udah mulai bergerak, waktunya ganti, karena barang-barang ini adalah barang habis pakai. Ini bagian belakang, kenapa diganti juga? Tadi gue bilang karena ini barang habis pakai. Ada maksud dan tujuan kenapa barang-barang itu bulat-bulat atau bolong-bolong atau bentuknya kayak teardrop ini nih, atau kayak koma atau apapun lah. Ini alasannya semakin banyak permukaan lubang-lubang di sebuah benda, itu akan memperbanyak luas permukaan. Jadi matematika banget ya, fisika banget. Tapi maksudnya ini bukan nanti akan ke kampas rem cepat habis, enggak, karena di sini udah dibentuk lah biar nggak ngegesek ke kampas remnya. Jadi nggak memarut kampas rem. Tujuannya untuk menjaga agar temperatur disk dan disk pad itu tidak terlalu tinggi, melepaskan panas lebih cepat. Itu harus dicatat banget, karena banyak temen-temen yang sering komplain rem gua blong, ngeplos. Kesalahannya di mana? Orang selalu bilang di remnya. Namun kesalahannya kalau saya banyak temukan adalah di mana teman-teman nengket rem. Jadi kapas rem sama si dispadnya selalu menggesek, akhirnya terjadilah panasan berlebih. Panasan berlebih ini memuaikan salah satu bagian penting dari rem, yaitu piston yang terada di kaliper. Ngunci dia, gara-gara dia memuai, pas kita tarik blong. Kalau mau tahu lebih lanjut kenapa alasannya, gue pernah ngomongin sama Om Aco kita pernah punya acara disebut Penting Gak Penting di channel Om Aco, dan di channel saya juga sempat ada nggak ya, lupa lagi. Kalau nggak, lihat yang di Om Aco di pojok atas kini, dimana kita bahas rem ngeblong dan kenapa dan bagaimana cara mengantisipasinya. Begitu kira-kira. Motornya udah beres, kita coba dulu. Ngaruh nggak sih ganti disc brake tuh? Kita lihat seberapa pengaruhnya kita ganti disc brake.
worth it banget karena rem penting banget, motornya udah upgrade, udah kenceng, suspensinya udah enak. Kalau nggak upgrade remnya, kayaknya salah satu fitur keamanan yang harus sangat dipertimbangkan. Kalau teman-teman seperti apa, kasih komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang udah nongkrongin channel saya selama ini, terima kasih kalian semua luar biasa. Dan buat teman-teman yang baru nongkrongin channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng dekat ting agar teman-teman ternotifikasi bila mana saya ada konten-konten menarik lainnya. Dan berikutnya saya mau upgrade nih